Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kampus Pintar. Untuk video kali ini yang akan kita bahas adalah tentang regresi linier berganda. Nah, apa sih bedanya dengan regresi linier sederhana? Yang jelas, yang paling kelihatan bedanya adalah pada regresi linier berganda itu jumlah variabel independen atau jumlah variabel X itu lebih dari 1. Jadi X-nya itu ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Tetapi jumlah dari variabel Y-nya ini hanya 1. Ya. Jadi kalau regresi sederhana kan kemarin X-nya 1, Y-nya 1. Nah, kalau regresi linier berganda ini X-nya lebih dari 1 ya, dan Y-nya hanya 1. Nah, kemudian pada regresi linier berganda ini nanti bisa diketahui bagaimana yang pertama ya, bagaimana pengaruh antara X1 dengan Y, pengaruh antara X2 dengan Y, dan juga yang pasti akan kita tentukan juga ada atau tidak adanya atau bagaimana hubungannya antara variabel X1, X2, dan Y. Ada atau tidak ada hubungan yang signifikan antara X1, X2, dan Y. Jadi saya menyinggung juga tentang korelasi. Ini salah satu perbedaan korelasi dengan regresi. Kalau korelasi itu kan kita hanya bisa mencari hubungan antara dua variabel saja ya. Tetapi kalau dengan regresi ini kita bisa mencari hubungan antara dua variabel lebih, jadi lebih dari dua variabel. Jadi untuk regresi nanti pada regresi ganda ini materinya. Oke, yang pertama ini adalah bentuk umum dari model regresi berganda. Ini bentuk umumnya ada Y, B0, B1X1, B2X2, dan seterusnya. Jadi tergantung dari jumlah variabel independen ya. Nah, B0 ini adalah konstanta intercept atau bisa juga dikenal dengan A ya, B0 atau A sama. Kemudian B1, B2, B3 ini adalah koefisien regresinya atau koefisien regresi bergandanya. Kemudian Y-nya adalah variabel dependent, X-nya adalah variabel independent, dan kemudian E-nya adalah error. Nah, kemudian ini adalah rumus untuk mencari nilai B1, B2, B0. Sekali lagi B0 itu sama dengan A atau nilai atau bisa disebut sebagai konstanta intercept. Jadi ada yang menyebut B0 atau A sama saja. Nah, kemudian setelah rumus dari B0, B1, B2 ya. Kemudian bawahnya ada rumus koefisien determinasi atau R kuadrat atau R square. Ini rumusnya. Nah, kemudian kalau koefisien determinasi atau R kuadrat itu sudah diketahui, maka kita juga bisa menentukan rumus koefisien korelasi atau R dengan cara di akar ya. Kemudian kalau sudah, maka kita ke slide selanjutnya. Slide selanjutnya di sini ada sigma X1 kuadrat sampai pada sigma X1 kali X2. Ini adalah unsur atau rumus yang akan kita cari, akan kita hitung, akan kita cari nilainya berapa untuk menentukan atau untuk menghitung rumus B1, B2, B0, dan R2. Jadi sebelum kita menghitung B0, B2, B1, kemudian R kuadrat, maka kita harus menentukan atau menemukan nilai dari sigma X1 kuadrat sampai pada sigma X1 kali X2. Dan di sini sudah ada rumusnya ya, silahkan bisa baca ya, bisa dilihat. Nah, pastinya kita nanti butuh tabel. Jadi ada sebuah tabel yang nanti tabel itu memuat unsur-unsur yang ada di sini untuk nanti kita menentukan berapakah nilai sigma X1 kuadrat sampai pada sigma X1 kali X2. Untuk apa? Untuk menghitung nilai dari B0 atau konstanta intercept atau A, kemudian nilai dari B1, kemudian nilai dari B2, dan kemudian nilai dari koefisien determinasi atau R square atau R kuadrat, dan juga
nilai dari koefisien korelasi ya. Jadi cara kerjanya adalah dari tabel dulu, dari tabel kemudian nanti didapatkan didapatkan nilai ini. Dari nilai ini kemudian nanti kita bisa menentukan nilai koefisien regresi dari B1, B2, nilai konstanta intercept B0 atau A, kemudian kita bisa menentukan nilai koefisien determinasi atau R kuadrat. Dan pastinya kita bisa menentukan nilai koefisien korelasi. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai uji statistik pada koefisien regresi, jadi untuk menentukan nanti apakah ada pengaruh atau tidak antara variabel X1 dengan Y, antara variabel X2 dengan Y, nanti teman-teman bisa menggunakan rumus regresi linear sederhana pada video sebelumnya ya. Atau paling mudah adalah dengan menggunakan SPSS. Mungkin lebih amannya, lebih tepatnya nanti kita menggunakan SPSS saja ya, karena terkadang kalau pada datanya itu kecil ya, contoh datanya kecil, jumlah datanya kecil, misalkan hanya 5, 4 atau 5, 6, 7 dan seterusnya, hanya di bawah 10, terkadang nanti akan ada hasil yang beda antara rumus manual dengan hitung manual dengan SPSS. Makanya teman-teman nanti untuk menentukan apakah ada atau tidak adanya pengaruh antara variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, lebih aman, lebih tepatnya nanti kita menggunakan SPSS saja. Tetapi kalau ditanya untuk menentukan ada atau tidaknya pengaruh antara variabel dependent dengan variabel independen, itu kita menggunakan apa? Kalau rumus manualnya ya kita menggunakan uji statistik uji T yang sudah kita bahas pada video sebelumnya, yaitu pada regresi linear sederhana. Tetapi kalau misalkan lebih amannya kita mau menggunakan yang mana nih, yang SPSS atau manual untuk menentukan ada atau tidak adanya pengaruh, ya lebih tepatnya kita menggunakan SPSS saja. Dengan SPSS regresi berganda, maka nanti kita bisa menentukan apakah ada pengaruh atau tidak ada pengaruh antara variabel dependent dengan variabel independen. Begitu ya. Nah, di sini uji signifikansi itu nanti kita menggunakan uji F. Uji signifikansi itu untuk apa? Untuk mencari hubungan ketiga variabel. Maksudnya untuk mencari ada atau tidak adanya hubungan yang signifikan di tiga variabel itu, X1, X2, dan Y. Nah, rumus yang digunakan adalah uji F. Ini adalah uji F atau F hitung, rumusnya R kuadrat dibagi K dibagi 1 min R kuadrat dibagi N min K min 1. Di mana R kuadrat ini adalah koefisien determinasi atau R square, dan K-nya itu adalah jumlah variabel independen atau jumlah variabel X-nya. Nah, pastinya nantinya kalau kita menggunakan F hitung, maka ya akan kita bandingkan dengan F tabel untuk memutuskan kita menolak atau menerima H0. Maka kita nanti butuh tabel F atau F tabel. Oke ya, lanjut. Nanti untuk bagaimana cara membaca tabel F, nanti saya akan menayangkan tampilan dari tabel F. Yang jelas tabel F ini nanti ada 2 DK atau ada 2 derajat kebebasan. Yang pertama di sini adalah DK1 atau derajat kebebasan penyebut, yang mana DK1 itu sama dengan N-K. Jadi jumlah sampel dikurangi dengan banyaknya variabel independen. Kemudian yang kedua adalah DK2 atau derajat kebebasan pembilang, DK2 itu sama dengan N-K-1 atau sama dengan ya jumlah data atau jumlah sampel dikurangi banyaknya variabel independen dikurangi dengan 1. Baik, di sini ada contoh. Seorang peneliti ingin mengetahui apakah ada hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL mahasiswa. Nah, di sini ada 5 mahasiswa, kemudian tingkat signifikansi atau alfanya 5%. Nah, jadi contoh ini itu untuk mencari ada atau tidak adanya hubungan yang signifikan antara 3 variabel. Jadi saya flashback ke perbedaan korelasi dengan regresi ya. Jadi kalau korelasi itu kita hanya bisa mencari hubungan 2 variabel saja. Tapi kalau regresi di sini kita bisa mencari
tiga hubungan sekaligus. Nah, kemudian untuk mencari tahu apakah ada atau tidak ada pengaruh antara X1 dengan Y, X2 dengan Y, nanti teman-teman bisa menggunakan SPSS. SPSS pada regresi ganda ya. Jadi nanti dengan SPSS itu bisa terjawab apakah ada pengaruh antara X1 dengan Y, X2 dengan Y. Nah, kemudian kalau cara manualnya untuk menentukan ada pengaruh atau tidak antara variabel X1 dengan Y, X2 dengan Y, nanti bisa juga menggunakan regresi linear berganda, regresi linear sederhana kemarin atau UJT. Jadi rumus manualnya adalah dengan menggunakan UJT, caranya sama dengan video yang kemarin pada yang regresi sederhana. Kalau cara SPSS-nya ya nanti kita menggunakan SPSS dengan membaca output pada SPSS nilai signifikannya ya. Nah, untuk di sini akan kita cari tahu ada hubungannya yang signifikan nggak ya antara tiga variabel ini. Nah, nanti kita menginterpretasikan semua nilai-nilai yang ada di dalam soal ini ya. Oke, langsung ini adalah soalnya. Di sini hanya 5 data. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Jadi untuk menentukan pengaruh atau tidak antara X dan Y, menurut saya teman-teman lebih aman, lebih tepat nanti menggunakan yang SPSS saja ya. Karena terkadang ada perbedaan antara hitung manual dengan SPSS. Kenapa sih kok sampai terjadi seperti itu? Karena data yang sedikit. Kalau datanya sedikit, pastinya nanti tabelnya itu kan jadi tambah banyak kan ya nilainya, jadi lebih besar ya. Dan nanti kemungkinannya H0-nya itu tidak tertolak, tapi diterima. Nah, pastinya lebih amannya nanti untuk menentukan pengaruhnya ada atau tidak, ya nanti kita lebih aman pakai SPSS. Langsung kita ke jawab. Di sini kita harus bisa membedakan mana variabel X dan Y. X1-nya IPK, X2-nya umur, Y-nya adalah skor TOEFL. Nah, di sini hipotesis dari apa? Dari uji signifikansi tiga variabel itu. H0-nya tidak ada hubungan, H1-nya ada hubungan yang signifikan. Nah, oke, kita ke tabel. Tabel ini adalah untuk memudahkan kita menentukan nilai koefisien regresi ya, ada B0, B1, B2. Ini adalah tabelnya, ada X1, X2, Y, X1 kuadrat, X2 kuadrat, Y kuadrat, X1, X2, X1, Y, X2, Y. Nah, kemudian kita cari dulu nilai dari sigma X1 sampai pada sigma X1 kali X2. Ya pastinya untuk mengetahui nilai sigma X1 ya kita harus lihat tabel ini ya. Jadi ini berdasarkan tabel. Sigma X1 kuadrat kita lihat tabel. Sigma X1 itu artinya adalah jumlah dari X1 kuadrat. Oke, 40,18. Nah, kita tulis di sini 40,18. Sigma X1 yang dikuadratkan, sigma X1-nya berapa? 14 dikuadratkan, 14 kuadrat per N-nya 5. Dapat 0,98. Sama caranya sampai pada sigma X1 kali X2. Next, setelah itu kita bisa menentukan nilai dari B1, B2, B0. Ini urut ya. Jadi kita mencari B1, B2 dulu baru bisa menentukan B0-nya. Kenapa? Karena di dalam rumus B0 ada B1 dan B2. Jadi B1, B2 dulu dihitung baru kemudian B0. Nah, B1 di sini adalah 87,6. Artinya apa? Artinya adalah bahwa X1 itu tadi itu kan ya IPK ya. Artinya bahwa karena di sini nilainya positif, artinya hubungannya ini searah ya. Artinya searah itu berarti kalau IPK-nya naik per satu satuan, maka skor TOEFL-nya juga naik sebesar 87,6. Kalau IPK-nya itu turun per satu satuan, maka skor TOEFL-nya juga turun sebesar 87,6. B2 juga sama. X2 tadi kan umur ya. Nah, kalau B2-nya sama dengan 14,6 artinya kalau umurnya itu naik per satu satuan maka skor TOEFL-nya naik sebesar 14,6. Kalau umurnya itu turun per satu satuan maka skor TOEFL-nya juga turun
sebesar 14,6 seperti itu. Itu ya, karena nilainya positif maka di sini hubungannya searah. Kalau X-nya naik, Y-nya naik, X-nya turun, Y-nya turun. Kalau nilainya negatif berarti nggak searah. Artinya kalau X-nya naik, Y-nya nanti turun seperti itu. Nah, B0 atau nilai konstanta intercept atau A-nya di sini adalah negatif 46,4. Artinya kalau nilai X-nya itu sama dengan 0, itu nanti nilai Y-nya itu adalah negatif 46,4. Sebetulnya di sini yang sangat penting dibaca itu adalah, atau sangat penting untuk diinterpretasikan adalah pada nilai B1 dan B2. Karena untuk melihat nilai atau besaran naik turunnya, artinya kalau X-nya naik itu Y-nya nanti naik sebesar berapa, kalau X-nya turun itu juga Y-nya nanti bagaimana, dan seterusnya ya. Nah, kemudian kalau nilai B1, B2, B0 sudah, maka kita bisa membuat model regresi berganda. Ini rumusnya, masukkan aja satu-satu. B0, B1, B2 didapat, ini adalah model regresi gandanya. Nah, kemudian ini tadi kita sudah menginterpretasikan. Yang kelima adalah menentukan nilai koefisien determinasi atau R2 atau R square. Nah, ideal kita masukkan satu-satu dari B1, sigma X1Y, B2, sigma X2Y, sigma Y kuadrat, didapat nilai R kuadratnya adalah 0,98. Nah, 0,98 itu kalau kita ubah menjadi persen menjadi 98%. Artinya apa sih? Artinya bahwa variabel X1 dan X2 itu mempunyai pengaruh sebesar 98% terhadap variabel Y atau terhadap skor TOEFL. Terus sisanya yang 2%-nya siapa? Yang 2%-nya artinya adalah dipengaruhi oleh variabel yang lain di luar umur dan IPK. Gitu ya. Nah, kalau R kuadratnya sudah diketahui, maka kita juga bisa menentukan nilai koefisien korelasi berganda. Berapa? Kita tinggal mengakarkan saja ya, karena di sini sudah R kuadrat, maka untuk mencari nilai R ya kita akarkan akar kuadrat dari 0,98, 0,99. Oke, gitu ya. Nah, kemudian uji signifikansi. Nah, ini untuk menjawab ada hubungan yang signifikan atau tidak antara ketiga variabel. Rumusnya seperti ini, kita masukkan R kuadratnya, kita masukkan nilai K-nya, dan didapat nilai F hitungnya adalah 44,45. Oke. Nah, kemudian kita bandingkan nih dengan F tabel ya. F tabel DK-nya, DK1-nya sama dengan 3, DK2-nya sama dengan 2. Alfanya adalah 0,05 dan nilai tabelnya atau F tabelnya adalah 19,16. Karena F hitung itu lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Kalau F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya diterima. Nah, di soal ini karena F hitungnya lebih besar dari tabel, maka kita menolak H0. Oke, mungkin teman-teman biar lebih paham ya bagaimana cara membaca tabel F. Oke, saya cari dulu tabel F. Nah, oke, ini tabel F, saya buka. Tampilan tabel F itu berbeda dengan tampilan tabel T, R, dan Z ya, karena setiap tabel itu punya tampilan sendiri-sendiri, jadi nggak sama ya. Oke, wait, kita tunggu tabel F. Oke, nah ini tabel F. Baik, tabel F alfanya adalah 0,05. Nah, ini seperti pada perkalian. N1 atau DK1. DK1-nya berapa tadi saya lupa. DK1-nya 3, DK2-nya 2. Oke, 3 sama 2. 3, ini 3. Ya, DK1-nya 3 ini. Nah, kemudian DK2-nya 2. Oke, kita tarik seperti kita mencari perkalian itu. 32 berapa? 19,16 ya. Jadi nilai F tabelnya adalah 19,16. Ini adalah tampilan dari tabel F ya. Jadi kita harus cari tahu dulu DK1, DK2-nya, dan pastinya alfanya di sini harus 0,05 ya. Jangan keseliru atau jangan salah ke alfa yang lain ya. Nah, kalau sudah, oke, itu tadi tabel F.
H0-nya ditolak artinya apa? Artinya adalah ada hubungan yang signifikan antara IPK, umur, dan skor TOEFL. Baik, jadi soal ini hanya bisa menjawab, oke, ada hubungan yang signifikan antara tiga variabel itu, antara X1, X2, dan Y. Kemudian apalagi yang bisa kita dapat dari determinasi, dari koefisien determinasi, mana tadi? Nah, ini bisa kita dapat info juga ya bahwa ada pengaruh bahwa antara X1, X2, X1, X2 itu mempunyai pengaruh ya 98% cukup besar ya terhadap Y ya. Jadi dua variabel ini bisa mempengaruhi Y sebanyak atau sebesar 98%. Pastinya kalau dari sini ya bisa kita tentukan bahwa X1 Y, X2Y memang ada pengaruh. Nah, kemudian nanti untuk menjawab apa benar ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, nanti teman-teman note di sini ya, ada catatan untuk menjawab apakah ada pengaruh atau tidak antara X1 dengan Y, X2 dengan Y. Nanti yang pertama kita bisa menggunakan SPSS regresi linear berganda insya Allah pada next video selanjutnya, atau dengan menggunakan rumus UJT pada uji regresi linear sederhana. Tapi saran saya lebih baik kita menggunakan langsung ke SPSS saja. Kenapa? Karena hasilnya lebih valid. Mengingat memang kalau pada manual itu terkadang ada error ya, errornya adalah yaitu tadi karena datanya terlalu sedikit. Karena memang manual sengaja data sedikit agar lebih mudah perhitungan. Kalau misalkan manual datanya sampai 150 nanti malah bingung ya. Artinya nanti kita malah susah ke cara menghitung ya, padahal yang harus kita pahami itu bukan bagaimana cara menghitung, tetapi paham dari konsep rumus yang diberikan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Dan nantikan untuk video selanjutnya untuk SPSS regresi. Nanti SPSS akan saya bahas regresi baik itu sederhana maupun ganda. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.